kembali bersama dengan saya Herzman Arif dari Forum News Network. Ini saya sama Bung Rocky ini lagi bersiap-siap ikut vaksin ini Bu, tapi belum tahu apa yang mau kita pakai ini Bung Rocky, karena yang sudah dikeluarkan izinnya sama BPOM Senin sore itu adalah Sinovac gitu. Dan kelihatannya yang akan memakai duluan, nah kita nggak tahu Presiden Jokowi pada hari Rabu Wage besok. Ya, itu besok itu Presiden akan disuntik itu. Terpaksa BPOM harus keluarkan paling nggak 24 jam sebelumnya izin itu kan. Kan ini terbalik-balik kan. Mestinya Presiden bilang, oke, karena hari Selasa. Jadi Presiden mesti ucapkan hari ini itu bahwa saya barusan terima, ya maksudnya hari ini Presiden tampil di TV. Saya baru terima clearance dari BPOM, oleh karena itu besok saya akan vaksin. Tapi ini kan terbalik kan. Dia bilang dia akan divaksin besok, oleh karena itu BPOM harus keluarkan izin suntik itu, izin penggunaan minimal 1 hari sebelumnya. Memang dia tidak ucapkan ke publik, tetapi logikanya begitu jadinya tuh. Jadi tetap ada pemaksaan sebetulnya. Bagaimana politik memaksa metodologi. Jadi kepala negara itu akhirnya memperlihatkan bahwa dia nggak paham tentang urut-urutan ilmu pengetahuan itu. Kita mungkin nggak akan dengar keterangan dari BPOM bahwa dia dipaksa. Tetapi dari cara berpikir yang diperlihatkan itu terlihat bahwa BPOM harus melayani keinginan Presiden. Kan ini ngaconya nih. Kalau kita kasih kritik nanti marah lagi. Padahal ya standar berpikirnya begitu kan. Sama seperti kasus AMDAL kan. Presiden udah perintahkan untuk pindah ibu kota, baru dibikin AMDAL tuh kan ngaco. Mesti AMDAL dulu baru. Jadi selalu ada yang terbalik di dalam cara berpikir istana. Ya. Padahal ini sebenarnya kan jadi lagi kita soroti soal komunikasi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga banyak kesangsian dari rakyat terhadap vaksin ini, terutama Sinovac. Tetapi kan padahal sebenarnya kalau menurut hasilnya dari BPOM itu efikasinya itu 65,3. Tetapi hasil di beberapa negara seperti Turki itu cukup tinggi, dan kemudian di Brasil cukup tinggi. Artinya sebenarnya kalau ini komunikasinya bagus, ini kan jauh lebih mudah kan buat pemerintah meyakinkan masyarakat agar bersedia divaksin itu. Nggak perlu diancam-ancam lah gitu. Iya, tapi sekarang orang berpikir efikasi itu jadi di atas Brasil atau di bawah, lebih rendah dari Brasil. Ya maksudnya lebih buruk dari Brasil, orang takutin itu. Brasil berapa? 70% efikasinya, kemanfaatannya, kegunaannya. Ya. Nah mungkin kita nanti bisa 100%. Kalau yang disuntik pertama 2 selebritis yang kemarin itu kan. Jadi ini permainan, ini namanya permainan headline. Padahal orang ingin satu keterangan yang betul-betul meneduhkan persoalan itu. Jadi kalau dari awal Presiden ikuti prosedur, mestinya orang anggap oke, kita percaya BPOM, oleh karena itu Presiden juga yakin bahwa dia tidak akan mengalami komplikasi setelah disuntik. Kok ini kan berbeda, jadi tetap orang curiga Presiden disuntik Sinovac atau zat lain. Jadi sayang sekali hal yang begitu mendebarkan soal pandemi ini itu jadi semacam pencitraan aja kan. Nah tetap kita atau saya tetap menganggap bahwa ada langkah yang melompat di situ tuh, yaitu pemaksaan yang mengakibatkan kecurigaan baru. Apapun namanya, itu tidak memperlihatkan keutuhan berpikir akademis, keutuhan berpikir secara saintifik gitu. Ya, emang kalau kita membaca di media kan sudah jauh hari sebelumnya Presiden sudah menyatakan bahwa Istana menyatakan Presiden akan disuntik pada hari Rabu tanggal 13 Januari begitu. Dan kemarin ketika dalam hari ulang tahun PDIP pada hari Sabtu ya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pekan depan izin dari BPOM sudah akan diperoleh. Jadi kesannya memang beliau sudah lebih dulu tahu daripada proses proses ilmiah basis dari BPOM-nya gitu kan. Ya mungkin itu hasil dari ruwatan, jadi tahu lebih dahulu karena ada dia tahu alam semesta bilang begitu. Tapi ini juga akan diamati oleh dunia internasional cara Indonesia menangani vaksinasi itu kan. Dan kita tahu bahwa
ya oke, hari pertama 13, tanggal 13 besok ya ada semacam kejutan presiden, lalu beberapa tokoh di daerah lakukan hal yang sama. Tapi kita mesti ingat bahwa ini prosesnya panjang tuh. Proses vaksinasi itu 1 tahun, bisa 2 tahun belum selesai. Nah, di dalam waktu itu, selama itu, psikologi orang, bagaimana merawat psikologi orang. Kalau ada satu kasus kecil misalnya setelah tanggal 13, yang mungkin efek samping alergi yang biasa diperoleh orang setelah ada vaksin, lalu digembar-gemborkan, jadi heboh. Itu tetangga kelurahannya mungkin nggak mau lagi kan. Dia tunggu dulu sehingga si korban side effect itu 2 minggu sembuh, baru dia mau divaksin, maka terlambat lagi kan. Jadi sebetulnya poin saya adalah kemampuan istana untuk membaca psikologi publik dalam soal vaksin ini itu ya minim sekali, karena dia hanya berpikir pokoknya mesti ada pencitraan dulu bahwa vaksin ini akan menghasilkan sukses, lalu nanti dipaksakan tuh. Nanti diam-diam juga akan ada aturan-aturan turunan yang sifatnya memaksa, yang pasti bertentangan dengan undang-undang kesehatan yang memberi hak kepada individu untuk memilih jenis obat, jenis perawatan yang dia perlukan. Dan ya kan mesti ada vaksin lain yang tersedia supaya rakyat bisa milih efektivitasnya. Kan itu soalnya tuh. Kan soal itu tadi sudah disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum HAM yang baru itu, yang seorang profesor dari UGM, kalau nggak salah itu ahli hukum pidana, saya lupa namanya, Umar Sarif kalau nggak salah, Umar Sarif. Lengkapnya saya lupa nama Wakil Menkumham. Dia menyatakan bahwa orang yang menolak divaksin itu berdasarkan undang-undang kekarantinaan itu bisa dihukum, bisa dihukum denda sampai pidana gitu, karena dianggap menghalangi proses kekarantinaan tadi. Itu juga ngaco cara berpikirnya. Itu hak individu untuk dia, bukan menghalangi, dia menghalangi dirinya sendiri karena dimungkinkan oleh undang-undang. Jadi mungkin dianggap nanti kalau ada satu orang, kalau saya misalnya menolak itu, lalu dianggap saya menghalangi. Loh, saya nggak menghalangi. Itu hak saya untuk tidak mau, bukan menghalangi. Lain kalau mau disuntik, lalu saya dorong dia jatuh ke kolam gitu kan. Nah itu baru saya menghalangi dia tuh. Tapi saya akan bilang, Anda masuk rumah saya, itu privasi saya, maka saya berhak dorong Anda ke kolam itu. Silahkan masuk sama-sama dengan teman-teman Anda di kolam itu kan. Jadi negara menakut-nakuti itu. Apa menghalanginya? Orang nggak mau disuntik kok menghalangi? Kan jelas undang-undang mengatakan bahwa individu punya hak. Nah, hak itu bisa dia pakai, bisa dia tidak pakai. Itu namanya hak, bukan kewajiban untuk menerima kurasi. Di seluruh dunia itu prinsip hak asasi manusia tuh. Yaitu tubuh saya adalah otonomi saya tuh. Sistem peredaran darah saya adalah otonomi saya. Tidak boleh ada satu alat pun, entah itu disuruh oleh negara untuk menyentuh kulit epidermis saya kalau tidak ada konsen dari saya. Nah sekarang misalnya kalau dia mau disuntik, bahkan harusnya ada perjanjian tuh, konsen dari pasien. Kan saya pasien kan, bahwa saya bersedia disuntik. Nah kalau saya nggak mau tanda tangan, harus dipaksa. Lalu buat apa ada konsen kalau mau dipaksa? Kan ini otak gimana cara berpikir yang betul-betul compang-camping. Tapi nanti akan ada surat perjanjian bahwa bersedia disuntik. Lo buat apa ada surat perjanjian bersedia disuntik kalau pada akhirnya kalau saya menolak maka saya dapat sanksi? Ini kan perjanjian perdata antara pasien dan dokter dan petugas kesehatan atau dengan negara. Itu namanya concern dari pasien itu kan. Ya, ini akan menarik karena yang selain presiden yang akan mendapatkan vaksin pertama itu kan tenaga kesehatan. Kalau nggak salah jumlahnya sekitar 1,8 juta. Tapi tadi saya membaca dalam sebuah seminar disebutkan bahwa berdasarkan survei ada tenaga medis di 4 kota di Indonesia itu yang 20% menolak untuk melakukan vaksin. Ini kan jadi menarik nih kasusnya, Bung Rocky. Itu tinggi sekali tuh kalau 20% tenaga kesehatan, itu artinya itu yang aktif menolak itu. Pasti ada yang juga pasif menolak, nggak mau menyebutkan, tapi menunggu reaksi pemerintah terhadap yang 20% ini. Jadi real sekali problem vaksin ini, ada problem macam-macam di situ tuh. Problem kesehatan, problem bisnis, problem relasi politik. Jadi seharusnya yang disebut sebagai komunikasi dalam pandemi ini dibuka persoalannya tuh supaya orang paham betul. Ini karena dicicil informasinya, disembunyikan ya, akhirnya begitu.
Tenaga kesehatan yang seharusnya memberi contoh, mengatakan ini aman, justru mereka yang menolak itu. Nah saya percaya pada tenaga kesehatan kan. Saya kan nggak bisa percaya pada selebritis yang mengatakan ini vaksin bagus, loh dia digaji oleh negara, dibook oleh negara untuk jadi influencer vaksin. Kan itu bedanya tuh. Jadi saya kira seminggu ini akan ada kekacauan lagi nih. Ini soal vaksinasi dalam minggu pertama itu udah pasti kacau gitu. Antara negara dan masyarakat, antara negara dengan petugas kesehatan, dan antara petugas kesehatan dan masyarakat. Kan itu disaster baru akan terjadi. Ya. Ini jadi saya baca rupanya ini hasil survei ini yang dilakukan ini yang menolak itu 20% tenaga medis tadi itu di Aceh, Bandung, Mataram dan Ambon. Jadi ada itu hasil survei ya yang saya baca. Ya itu pasti hasil survei. Kalau ditanya satu-satu nggak ada yang mengaku tuh kan. jadi betul sekali itu. Jadi negara pakai data itu tuh. Kalau dibilang efikasinya 63,5%. Ya. Sekarang ada penolakan itu, berarti efikasinya itu belum diukur berdasarkan persepsi publik terhadap vaksin. Karena sangat penting persepsi terhadap vaksin itu juga diketahui oleh BPOM itu kan. Kalau persepsinya negatif, ya BPOM juga nggak ada gunanya keterangan medis dari BPOM kan. Jadi itu soalnya. Sama dengan persepsi korupsi itu. Sebelum dilantik jadi menteri, orang udah berpikir dia pasti akan korupsi. Dia korupsi apa enggak itu urusan berikut. Tapi persepsi udah terbentuk karena ada past event, ada peristiwa sebelumnya yang memperlihatkan setiap menteri selalu potensi korupsi itu kan. Itu soalnya. Nah ini tentu saja karena yang akan divaksin pertama kali itu tenaga medis, tentu kita penting mengingatkan betul-betul harus hati-hati karena dampaknya kalau sampai terjadi apa-apa pada para tenaga medis ini bencananya bisa jauh lebih serius kan. Kalau tidak ada tenaga medis, apa yang terjadi pada negara ini? Yang kedua, kita hanya bisa berdoa gitu. Bung Rocky, mudah-mudahan gitu dengan tingkat efikasi yang 65,3% tadi itu memang tidak punya dampak yang serius terhadap para tenaga medis kita. Iya tentu ada conditional, ada persyaratan bahwa kesehatan sekian, tidak punya komorbid, ilustrasi terhadap beban kesehatan sebelumnya. Tapi itu semua adalah persyaratan teknis. Semua itu bisa diatasi. Yang gagal adalah persyaratan psikologis, yaitu ketidakpercayaan publik tuh. Jadi betul-betul harus ada ekstra hati yang bersih untuk beritahu pada publik bahwa ini vaksin betul-betul untuk mengatasi pandemi itu. Karena itu jangan lagi menganggap bahwa publik nggak ngerti bahwa di belakang vaksin ada bisnis, di belakang vaksin ada pencitraan. Jadi terima dulu pendapat publik, lalu mulai terangkan perlahan-lahan. Iya betul, tapi ya bukan itu intinya. Itu kan mesti begitu kan. Jangan bantah ini bukan bisnis, ini negara. Iya, tapi kita tahu bahwa importer itu terkait dengan oligarki di dalam perusahaan-perusahaan importer itu kan. Itu aja sebetulnya soalnya tuh. Gitu kira-kira. Oke, baik Bung Rocky. Saya kira ini momen-momen yang sangat penting dalam minggu depan. Itu momen yang penting sekaligus krusial bagi bangsa kita berkaitan dengan pandemi. Iya, betul. Tapi tetap andalkan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Karena itu adalah pertahanan yang paling konvensional. Dan dengan disiplin itu kita bisa atasi pandemi ini. Dengan cara itu kita membantu pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.